hingga dividen atau laba bersih perusahaan yang juga tak pernah diberikan kepadanya sejak tahun 1972. Harus dimiskinkan semiskin-miskinnya. Kenapa nanya aku itu? Konflik berkepanjangan antara keluarga terus mewarnai perusahaan transportasi milik keluarga Indra Priawan atau suami dari artis Nikita Willy. Konflik kian memanas setelah Mintarsih, psikolog sekaligus tante dari Indra Priawan, menuding sahamnya sebesar 20% di perusahaan keluarganya itu diduga telah digelapkan. Tidak hanya itu, wanita yang akrab disapa Bumin ini juga membongkar hak-haknya yang juga tidak ia dapatkan. Mulai dari gaji selama 13 tahun bekerja, hingga dividen atau laba bersih perusahaan yang juga tak pernah diberikan kepadanya sejak tahun 1972. Ironisnya, gaji yang sudah ia terima bahkan diminta kembali melalui putusan pengadilan. Saya kan mulainya 1994, tapi dulu saya masih bisa menang. Saham saya diambil semuanya, bisa menang. Kembali, harus dikembalikan. Tapi sekarang ada dua yang sedang berjalan. Satu di pengadilan negeri, satu di Mabes. Seluruh saham saya diambil, apa hubungannya? Ini kan sama-sama menggelapkan saham. Ini bukan dia seorang diri, tapi sama-sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau saya sebutkan bahwa dari sekian kok dihitung, saya punya saham pribadi 15% itu dihilangkan dengan cara-cara tadi. Saya keluar sebagai pengurus, saham saya diambil, saham saya diambil. Gaji saya diminta kembali, tidak dibayarkan. Jadi memang banyak sekali tidak dibayarkan. Jadi prinsipnya harus dimiskinkan semiskin-miskinnya. Harus dimiskinkan semiskin-miskinnya. Kenapa nanya aku itu? Kasus yang dengan Mintarsih gimana kasus dengan suami yang dilaporkan ke Di balik curhat pedih sang tante, Indra Priawan yang merupakan suami Nikita Willy justru dikenal luas sebagai suami idaman, lantaran sangat memanjakan istri dan kedua anaknya. Utamanya lewat liburan-liburan mewah yang kerap dilakukannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Sayangnya di mata Bumin, apa yang dilakukan keponakan dan Nikita Willy itu tidak lebih dari sekedar aksi flexing. Hai, sekarang kita sudah sampai di Lake Como, baru banget turun dari mobil, sekarang udah sampai hotel. Tadi kita transit dari Istanbul terus langsung ke Milan, dari Milan 45 menit drive ke sini. Hai, jadi hari ini kita jalan-jalan naik kapal keliling Lake Como untuk celebrate birthday-nya Isa. Hai, kita lagi di Labuan Bajo. Liburan kemarin seru banget karena kalau bulan-bulan sekarang kan paling bagus tuh ke Labuan Bajo kan. Nanti kalau udah akhir tahun kayaknya kalau nggak salah yang bagusnya di Raja Ampat. Jadi tepat banget karena ulang tahun aku, jadi sekalian aja liburan bersama keluarga dan teman-teman terdekat. Nikita Willy menurut saya, dia tidak mengerti dan dibohongin. Jadi akhirnya melihat uang berlebih, ya dipakai-pakai untuk pakai helikopter kemana, pakai private jet, ya macam-macam, hotel-hotel mewah. Dulu kan di flexingnya ini hotel-hotel tidak disebutkan, tapi dulu disebutkan kan hotel-hotel yang paling mewah di dunia. Dari kasus internal di keluarga Indra Priawan, suami Nikita Willy, berbanding terbalik. Maka inilah kebahagiaan yang tengah menyelimuti keluarga Billy Syahputra. Ya, pasca sang istri Vika Kolesnaya melahirkan pada Kamis pekan lalu, maka kemarin Billy Syahputra menggelar acara akikah putra pertamanya itu.
Namun sebelum menggelar akikah ditemani kedua orang tuanya, Billy menyempatkan waktu untuk membeli 2 ekor kambing sebagai syarat akikah untuk anak laki-laki dan juga ikut menyembelih kambing tersebut. Jadi guys, kita udah sampai di tempat kambingnya tuh. Ini dia kambing Abang Bule sama Mama Vika 2. Dibeliin sama Oma. Makasih Oma. Emang nggak apa-apa opa oma beliin? Bukan orang tuanya? Nggak masalah kalau opa oma beliin? Enggak, itu masih tanggung jawab. Oh, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi berkah buat anak. Ya. Dari dulu keinginan pengen punya pasangan, kemudian punya momongan gitu loh. Alhamdulillah selama ini dijabah sama Allah, karena kan waktu itu juga aku berdoa semoga ini maksimum gitu, umur ke-30 sekian harus punya momongan, harus ya sudah melangsungkan gitu loh. Kemudian sampai akhirnya ya semua itu diijabah sama Allah. Ya bersyukurlah. Acara akikah baby bule pun digelar secara sederhana di rumah orang tua Billy di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain keluarga, akikah juga dihadiri oleh ibu-ibu pengajian. Billy terlihat menggendong si abang bule dengan sangat hati-hati, sementara wajahnya masih terus ditutupi dengan rapat. Nanti kalau pas kita ke Belarus bulan insya Allah kalau nggak ada halangan kita bakalan spill si bulenya tuh, anak bule. Kita bakal main salju. Sayang, spill ya. Sebenarnya penting nggak penting sih spill guys. Ya untuk ngejaga semuanya sih guys. Yang gue takutin adalah kalian tahu lah, paham lah, mamanya kan orang bule nih. Takutnya nggak terbiasa dengan hal-hal yang plus 62 ya, netizen dunia maya yang memang mungkin mamanya guenya ibarat kata ya dengan komentar-komentar yang gimana-gimana juga nggak masalah. Takutnya kan anak kan nggak salah apa-apaan, masih kecil, masih merah, masih baik. Takutnya satu disalahgunakan, kedua nanti hal-hal yang tidak diinginkan dengan bahasa-bahasa yang memang nggak sekolah atau cuma modal ngetik doang yang memang sembarangan kan, jadi takutnya dampaknya ke emaknya, kasihan. Dia happy, kita juga pasti happy sebagai teman. Yang mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya bisa happy, lancar, nggak ada yang kurang. Billy bahagia. Sebelum acara akikah digelar, abang bule ternyata sempat dipijat oleh suster pengasuhnya. Billy dan Vika pun sempat menemani sang buah hati saat dipijat. Billy pun berbagi cerita soal tugas-tugasnya menjadi ayah baru. Utamanya untuk menjaga abang bule di malam hari saat Vika tidur. Meski harus begadang dan kurang tidur, namun Billy mengakui sangat menikmati peran barunya itu. Billy juga sempat membocorkan jika wajah abang bule 80% mirip sang mama. Sementara 20% mirip dirinya, utamanya di bagian bibir. Benarkah? Pagi sayang. Selamat pagi, Sus. Halo pagi. Kita lanjut kursus pijit dan home service datang ke rumah kita. Oh, enak sekali pijit dari pagi. Sudah jemur. Enak. Babynya mirip princess, ternyata bukan mirip aku. Alhamdulillah deh. Tapi ada akunya dong. Kalau si bule tuh kalau udah nyusut tuh udah tidur. Tapi kalau malam nih setengah jam, setiap setengah jam bangun, nyusul lagi setengah jam bangun, kasihin mamanya. Tapi kalau pagi menuju sore 2 jam tidur anteng. Aku bangga, aku senang. Billy bilang katanya bayinya cakep banget, kayak bule katanya, ganteng. Ih, matanya hijau.
Coach Ye, mau kenapa sih? Ada apa sih? Gue ketinggalan nih. Ada apa sih Coach Ye? Anda jangan pada julid ya. Anda semua julid nih Coach Ye dia. Jadi baru semalam landing dari Swiss ya. Kemarin liburan aja lah. Oh liburan aja lah. Sama? Enggak. Jangan. Ya alhamdulillah. Doain aja pokoknya yang terbaik. Ya pokoknya doain aja yang terbaik ya. Iya, alhamdulillah. Doain ya, semoga lancar teman-teman. Ntar nyangka nggak sih kawan? Nggak nyangka. Seneng dong, tadi kan baru ketemu lagi, terus udah ngucapin ini selamat, Cipa mana nggak cincinnya gitu. Jadi happy, dia juga iya makasih gitu. Jadi ya seneng lah pasti. Yang pasti selalu berbahagia lah, lahir batin gitu. Emang dari awal Syifa sama El tuh menurut aku El-nya langsung serius gitu. Kelihatan lah keseriusan laki-laki kan kalau pasti kelihatan lah gitu kan. Aku dari awal tuh udah feeling pas mereka jalan-jalan trip London trip Europe trip ini gitu. Terus di beberapa kota mereka visit dan aku juga kayak ini pasti kayaknya di Swiss nih gitu. Nah terus pas di video call makanya aku udah siapin kamera, pasti aku yakin Syifa video call tuh mau ngasih lihat cincin, tapi kan awalnya kayak mau lihat nggak view-nya gitu. Terus habis itu mana mau lihat terus ngasih lihat cincin. Happy banget sih, aku ikut terharu karena ngerasain nggak cuma aku sih, semua yang semua orang juga ngerasa ikut terharunya ya, karena mungkin kerasa lah bahagianya mereka. Selamat buat El, pokoknya aku jangan terdorong bro. Tiba-tiba apa namanya? Tiba-tiba di video call, tiba-tiba dia pakai cincin, pokoknya happy banget deh. All the best. Doain aja yang terbaik. Tahun ini atau tahun depan, Kak? Tahun ini atau tahun depan nih, Kak? Pokoknya tahun ini atau tahun depan, pokoknya doain yang terbaik dan semoga itu menjadi hal yang terbaik buat kita. Selamat tunangan buat Kak El dan Kak Syifa ya. Semoga langgeng, terus abis itu ya pokoknya semoga langgeng ya. Kalau Syifa alhamdulillah sih aku sebagai sahabat ikut happy sih mendengar kabar baiknya. Semoga lancar sampai nanti di acara utamanya gitu. Kita doain aja bareng-bareng sih. Aku happy banget sih sebagai sahabat, apalagi kan Syifa udah 25 ya. Udah emang umur wanita lagi matang lah gitu ya. Banyak cewek-cewek yang menikah di umur segitu gitu. Semoga lancar aja sih. Aku turut happy. Kita mau memutuskan untuk menikah kan berarti pengen lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi kayak aku yakin sih dengan punya tujuan menikah aja udah alhamdulillah. Jadi aku doain aja sih. Aku yakin mereka bisa tumbuh dan berkembang bareng-bareng di pernikahannya nanti. Insya Allah, amin. Semoga lancar ya. Sekarang anak bersama calon menantuku yang ini ada keluarga baru yang akan, ini adalah terserah. Mereka mau nikahnya besok, jam 10, jam 12, jam 12 lebih 20, jam 12 lebih 30. Itu terserah anaknya. Kalau El dia nggak mau ada unduh mantu katanya. Ribet katanya. Iya, ribet katanya gitu. Kalau Dul malah pengennya di masjid aja katanya. Alhamdulillah ya, kalau nggak habis bokapnya duitnya. Tak hanya El Rumi yang makin terpikat dengan kecantikan Syifa Haju. Sejak episode perdana, para penonton setia sinetron Cinta Sepenuh Jiwa juga dibuat terpikat oleh alur cerita yang memadukan kisah cinta, konflik keluarga, dan impian seorang gadis bernama Lala yang mencintai dunia memasak. Dan kemarin, keseruan juga terlihat saat Cut Syifa bertemu langsung dengan para penggemarnya dalam acara Meet and Greet Cinta Sepenuh Jiwa. Suasana penuh tawa dan keakraban pun terjadi ketika salah satu fans dari Padang memberikan hadiah spesial rendang jariang atau rendang jengkol khusus untuk Cut Syifa. Menariknya, alih-alih menolak, Cut Syifa justru senang hingga memperlihatkan menu masakan gulai jengkol itu kepada tim Silet. Lala dari tadi. Jadi di sini adalah ceritanya tentang Gesi minta
Saya itu. Aku pengen ketemu orang tua kamu. Ketemu orang tua kamu. Untuk apa, Mas? Buat apa nih? Untuk Aku tidak terasa ya, ternyata sejam tadi kita ketemu ya. Seru banget sih. Gitu. Ya seru banget sih, menjadi booster buat kita. Bersyukur banget akhirnya ketemu hari ini. Waktu itu aku pernah ke Padang, kemudian ketemu sama mereka, ketemu sama fans di sana juga. Dan qadarullah hari ini lagi datang ke Jakarta, makanya bisa ketemu. Terus pas di Padang sempat bilang dia suka masak gulai jariang. Kalau kita bilangnya jariang, tapi kalau Indonesia jengkol. Aku makan kalau tidak bau. Datang tadi menyempatkan ketemu. Akhirnya kita lihat ya. Aku makan jengkol, aku makan pete, tapi kalau nggak bau aja, biar tidak mengganggu lawan main ya. Tapi suka aja, makan aja, tapi secukupnya. Wow. Oke sih. Suka aja. Karena di aku makanan tuh ada yang enak sama enak banget udah. Selain keseruan meet and greet, momen menarik juga terlihat saat Cut Syifa, Sandi Syarif, dan Zayan tampil kompak dalam sesi games uji chemistry. Dari awal permainan saja, ketiganya langsung menunjukkan kekompakan yang bikin suasana pecah dengan tawa. Candaan spontan, ekspresi lucu, hingga cara mereka saling menebak jawaban menunjukkan betapa hangat dan akrab hubungan para pemain di balik layar. Maka tak heran jika chemistry mereka di layar kaca terasa begitu alami dan berhasil bikin penonton baper setiap episodenya. Maaf, yang pertama Cinta. 1, belum. 1, 2, 3. Klop banget. Ini kompak banget kali ini kita. Yang kedua, bismillah kita gabungkan chemistry. Boleh. Nangis. 1, 2, 3. Yes, anak-anakku. Oke, yang ketiga panik. 1, 2, 3. Dia sama lagi. Aku yang beda. Aku anak siapa? Dipertanyakan. Masak. Oke. 1, 2, 3. Sama. Sama apa lagi? Akhirnya berkuda. 1, 2, 3. Bener kok? Bener kan, tapi oh iya harusnya begini.